Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali resmi umumkan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali pada Pilkada 2018. KPU juga peringatkan pasangan calon untuk mulai menaati semua peraturan pada saat masa kampanye berlangsung. Senin siang, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali membuka rapat pleno terbuka terkait penetapan dan pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2018. Dalam rapat pleno terbuka, pasangan calon Wayan Koster Co Aceh tiba secara bersama di kantor KPU Bali. Sedangkan pasangan Matrakerta hanya diwakilkan oleh bakal calon wakil gubernur yakni Sudikerta. Berdasarkan hasil verifikasi tahap pendaftaran, hasil rapat pleno terbuka menetapkan pasangan Wayan Koster Co Aceh dan Raimantra Sudikerta menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali pada Pilkada 2018. Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini pun ditandai dengan penandatanganan surat keputusan dan penyerahan berkas berita acara atau salinan surat keputusan dari KPU ke masing-masing pasangan calon. Saya nggak cuti mundur, langsung mundur. Sudah diproses. Cuma menunggu keputusan Presiden, karena DPR kan diberhentikan dengan keputusan Presiden. Gitu. Tapi prosesnya sudah berjalan? Sudah berjalan. Kalau nggak berjalan kan nggak bisa ditetapkan. Ya. Pak Menteri dengan Pak Menteri, beliau belum cuti, beliau izin. Beliau sebenarnya sudah selesai, besok diserahkan izin cuti beliau. Pada penetapan ini sebagai salah satu syarat, setiap pasangan calon yang masih memiliki tugas dan kewajiban menjadi aparatur negara harus segera memiliki izin cuti atau surat pengunduran diri. Persyaratan itu pun sudah dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon. Penetapan dan pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali ini pun menjadi pertanda masa kampanye akan dimulai. Ketua KPU peringatkan pasangan calon untuk mentaati semua aturan pada masa kampanye. Setelah pasangan calon ditetapkan, resmi menjadi peserta pemilu, ya. Kemudian setelah memasuki masa kampanye, maka seluruh regulasi, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan KPU tentang kampanye itu sudah mulai berlaku, ya. Jadi misalnya tidak boleh kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, ya, kantor-kantor atau sarana fasilitas pendidikan atau pemerintahan gitu, ya. Kemudian kampanye wajib dalam jadwalnya. Setelah penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, selanjutnya KPU akan menyelenggarakan pengundian nomor urut pasangan pada hari ini. Ferajan Via Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.